Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan hati kita, dengan membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana judulnya, maka membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Dan sebagaimana sudah disampaikan bahwa buku yang kita pakai adalah buku diktat yang dipakai di Ma'had di bawah Jami'ah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang Umar bin Khattab, dan sekarang kita membahas bab terakhir tentang Umar bin Khattab. Dan ini insya Allah akan menjadi penutup pembahasan kita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Baik, akan kita bacakan bismillah. Qala musannif istishhadu Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mati syahid? Bagaimana Umar kemudian mati syahid? Musannif menyebutkan sya'allahu ayyastajiba du'a al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengabulkan doanya Faruq radhiyallahu taala anhu. Faqad tsabata anhu fi sahih annahu da'a Allah Subhanahu wa taala faqala. Maka telah benar bahwa dalam riwayat di sahih Bukhari insyaallah, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Baik. Doanya Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Aku meminta untuk mati syahid di jalanmu ya Allah, wa mautan fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Dan mati syahidnya tersebut itu di negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Umar menginginkan mati syahid, tetapi kemudian menginginkan mati syahid tersebut itu di Madinah, bukan di kota lain, bukan pula di tempat lain. Fastajaballahu du'aahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengabulkan doa tersebut, mengabulkan doanya Umar. Wa jama'a lahu bainal amrayn, dan mengumpulkan dua kebaikan tersebut, yaitu kebaikan yang pertama mati syahid. Yang kedua bahwa matinya tersebut itu berada di negerinya Rasulullah, berada di kotanya Rasulullah, yaitu di kota Madinah. Fakana istishhadu ala yadi Abi Lulu'ah al-Majusi maula Mughirah bin Syu'bah. Karena syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu di tangannya Abu Lulu'ah al-Majusi, di mana dia adalah maula budaknya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Baik. Jadi yang membunuh adalah Abu Lulu'ah al-Majusi. Taib. Abu Lulu'ah ini aslinya dari Persia. Dari Persia. Taib. Aslinya Abu Lulu'ah ini itu kemudian profesinya di Madinah itu membuat semacam arha, membuat semacam gilingan ya. Taib. Dalam riwayat yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam Tarikh Khulafa, dan ini disebutkan dalam Sahih Mawaridudz Dzam'an, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwa Abu Lulu'ah itu aslinya profesinya adalah membuat gilingan, di mana kemudian profesi ini dibutuhkan di Madinah, sehingga kemudian Abu Lulu'ah pada waktu itu dibawa ke Madinah. Taib. Dan Abu Lulu'ah kemudian setiap hari itu diberikan gaji oleh Mughirah itu sebanyak 4 dirham setiap hari. Setiap hari kemudian diberikan gaji 4 dirham.
Nah, barangkali karena tidak puas atau apa, maka kemudian dia mengeluh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwa Mughirah itu telah memberatkan dirinya, entah mungkin gajinya nggak cukup atau bagaimana. Baik. Maka kemudian Abu Lulu'ah meminta kepada Umar agar kemudian dia berbicara kepada Mughirah bin Syu'bah. Baik. Lalu kemudian Umar hanya berpesan bahwa hendaklah engkau bersikap baik kepada tuanmu. Bersikap baik kepada tuanmu. Maksudnya memang niatnya Umar nanti dia akan berbicara kepada Mughirah bin Syu'bah agar kemudian lebih baik lagi memperlakukan Abu Lu'lu'ah. Namun entah karena sesuatu dan lain hal, maka Abu Lu'lu'ah itu marah. Abu Lu'lu'ah itu kemudian marah. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa orang itu diluaskan dengan keadilannya Umar, tetapi tidak denganku. Alasannya seperti itu. Padahal ini salah sangka, sebagaimana kita sampaikan. Bahwa Umar sendiri itu berniat untuk berbicara dengan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardo. Sehingga awal mulanya seperti itu ya. Jadi ada kesalahpahaman dan dia terbakar emosi. Jadi ada kesalahpahaman dan kemudian dia melakukan hal tersebut. Apakah ada motif yang lain? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi memang ada niat jahat yang ada dalam dirinya ya. Kemudian waqad tarassada lahu hadzal mujrim al-athim fi salatil fajri. Maka dia kemudian sudah bersiap-siap mengendap-endap. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat subuh di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berdiri dan mengimami di mihrab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi imam. Umar menjadi imam. Karena kebiasaan Rasulullah, kebiasaan Khulafaur Rasyidin dan juga insya Allah kebiasaan dari pemimpin Daulah Umayyah bahwa namanya khalifah itu adalah yang ngimami sholat 5 waktu. Dan yang namanya khalifah itu yang kemudian juga berkhutbah ketika Jumat dan juga ketika Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Baik. Lalu kemudian Abu Lu'lu'ah ini fatasallala bainas sufuf. Dan kemudian dia menerobos di antara saf-saf yang ada. Wa fi yadihi khanjar lahu ra'san. Di tangannya Abu Lu'lu'ah pada waktu itu dia membawa belati yang memiliki 2 mata pisau. Maksudnya bahwa Musannif di sini menyebutkan dalam hasyiah ay anna silah fi hadzal khanjar minan nakhiyatain, bahwa senjata yang ada di senjata dari pisau ini itu dari 2 sisi, di mana dia memegangnya dari tengah. Maksudnya senjata tersebut itu pegangannya berada di tengah. Senjata tersebut pegangannya berada di tengah. Kemudian yang tajam atau pisaunya tersebut itu berada dari sisi kiri dan juga berada dari sisi kanan. Berarti pisaunya itu dari 2 sisi. Dan kemudian cara megangnya itu kemudian dari tengah. Dari tengah. Baik. Dan dalam riwayat yang sudah kita sampaikan mengutip Mawaridudz Dzam'an tadi dan disahihkan oleh Sa'albani rahimahullah bahwa pisau tersebut itu sudah diracuni sebelumnya. Pisau itu sudah diracuni sebelumnya. Baik. Kemudian fadaraba Umar sitta dzarbat. Maka kemudian ketika dia sudah sampai di tempatnya Umar, maka kemudian Abu Lu'lu'ah ini kemudian menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dalam riwayat di Mawaridudz Dzam'an disebutkan bahwa dia itu menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di pundaknya. Kemudian juga di lambungnya ya, di khosirahnya, di pinggangnya, di lambungnya. Jadi 6 tusukan. Ihdahunna tahta surratihi wa hiya allati qatalathu.
Taib. Salah satunya dikatakan tusukan ini berada di bawah pusarnya. Salah satu tusukan berada di bawah pusarnya. Wahiyallati qatalathu, dan tusukan ini yang kemudian menjadikan Umar jatuh, terbunuh. Taib. Falamma wajada Umar harrasilah sakoto. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendapati panasnya senjata, belum lagi kemudian kita tahu bahwa senjata ini sudah diracun ya. Sakoto, maka Umar kemudian tergeletak, jatuh. Baik. Fataqaddama Abdurrahman bin Auf bi amri Umar. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu maju dengan perintah Umar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf kemudian membaca surat yang pendek, surat yang lebih pendek dibanding yang dibaca Umar sebelumnya. Berarti kemungkinan antara selesai bacaan yang pertama barangkali. Barangkali setelah bacaan yang pertama. Karena dalam riwayat disebutkan faqara'a Abdurrahman bin Auf aqsara suratain. Jadi Abdurrahman bin Auf dalam riwayat disebutkan membaca yang lebih pendek di antara dua surat. Jadi kemungkinan bahwa Umar membaca rakaat pertama. Membaca surat di rakaat pertama. Lalu kemudian setelah itu ketika masih di rakaat pertama kemudian ditusuk. Lalu kemudian Umar bin Khattab memberikan isyarat agar Abdurrahman bin Auf itu kemudian maju ya. Abdurrahman bin Auf kemudian maju. Baik. Fasalla bin nasi sholatan khafifah. Karena itu disebutkan di sini maka Abdurrahman bin Auf mengimami rakaat terakhir itu dengan rakaat yang ringan. Maksudnya dengan bacaan yang pendek. Wa Umar tarikh. Sedangkan Umar pada waktu itu sudah tergeletak. Summa hamaluhu ila darihi. Dan kemudian mereka membawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke rumahnya. Waddammu yasilu min jurhihi, dan darah itu kemudian mengalir dari luka yang tusukan tadi. Dari luka tusukan tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar itu diberikan seperti perasan buah, mungkin seperti jus ya. Qadarallahu masya'a fa'al, ternyata kemudian makanan tersebut itu keluar dari luka tadi. Kemudian diberikan susunya itu kemudian keluar dari lubang tusukan tadi. Na'udzubillah. Baik. Faja'ala yafiku thumma yughmi alaihi. Maka dia sadar lalu kemudian dia pingsan. Mungkin saking banyaknya darah yang keluar ya. Orang ketika kehilangan darah kan biasanya pingsan. Thumma yudzakirunahu bis shalat fayafik. Kemudian orang-orang mengingatkan Umar bahwa dia belum sholat. Entah yang dimaksud apakah sholat subuh tadi dia belum selesai, ataukah kemudian sholat yang lain, wallahu a'lam. Wa yaqulu na'am, dan Umar mengatakan na'am, iya betul. Wala hadda fil Islam liman tarakaha, dan tidak ada bagian dalam Islam bagi yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat bisa dikafirkan ya, sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla fil waqti. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat pada waktunya. Barangkali yang dimaksud adalah salat-salat yang setelahnya. Meskipun kondisinya memprihatinkan seperti itu. Tsumma nada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia memanggil Abdullah bin Abbas dan mengatakan, "Ukhruj fandur man qatalani." Keluarlah dan lihat siapa yang telah membunuhku. Qala, lalu kemudian Ibnu Abbas melaporkan, ya Amirul Mukminin, qatalaka Abu Lulu'ah al-Majusi Ghulamul Mughirah bin Syu'bah. Yang membunuhmu adalah Abu Lulu'ah al-Majusi Ghulamul Mughirah bin Syu'bah. Baik. Maka apa reaksi Umar? Umar kemudian fahamidallah. Umar kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Jadi dia ditusuk dan itu nanti menjadi sebab kematiannya. Tapi di sisi lain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bersyukur. Barangkali ini menjadi cambuk bagi kita semua ya. Betapa Umar dalam kondisi seperti itu masih bersyukur.
masih bersyukur. Taib. Kenapa Umar bersyukur? Fahamidallah an qatalahu rajulun ghairu muslim. Karena yang membunuh bukan seorang muslim. Dan mengatakan Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al muniyati ala yadi rajulin sajada lillahi sajadatan wahidatan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan akhir hayatku, yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang rojul, di tangan seseorang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Kenapa? Karena dia kafir. Jadi dia tidak pernah sujud kepada Allah. Beda hal dengan orang muslim yang kemudian sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bersujud bahwa yang membunuh bukan muslim. Barangkali yang dimaksud bahwa Umar kemudian bersyukur bahwa tidak ada dari kaum muslimin yang dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Sehingga tidak ada kedengkian dari seorang muslim pun kepada Umar bin Khattab, tidak ada yang kemudian dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Sehingga yang dengki di sini adalah orang kafir, yaitu Abu Lu'lu'ah. Tsumma du'ya lahu bit-tabib. Kemudian Umar dipanggilkan dokter. Falam yajid liqada'illahi hailah, dan tidak mendapati cara untuk menyembuhkan Umar bin Khattab. Tidak mendapati cara untuk menyembuhkan Umar bin Khattab. Kalau dalam istilah kita zaman sekarang mungkin dokter itu sudah angkat tangan. Dokter itu sudah angkat tangan. Taib. Dan kemudian disebutkan wa tuwfiya lailatul arbi'a li thalathi bakin min dzilhijjah sana thalitha wa isrin min hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu wafatnya hari Rabu. Wafatnya hari Rabu. Taib. Kalau Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan bahwa Umar itu tertusuk hari Rabu, lalu kemudian dimakamkan hari Ahad. Tertusuk hari Rabu, dimakamkan dari Ahad. Kalau menurut penulis di sini disebutkan bahwa meninggalnya itu pada hari Rabu. Barangkali beliau kemudian mengambil pendapat bahwa tertusuknya hari Ahad. Allahu a'lam ya. Baik. Jadi disebutkan oleh musannif di sini bahwa wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada hari Rabu pada 3 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Pada hari terakhir bulan Dzulhijjah. Wa dufina sabahul arbi'a, dan dimakamkan pada Rabu pagi. Fi hujrati Aisyah ma'a sahibaihi ar-Rasulul Karim wa Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dimakamkan bersama 2 sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana Umar qad arsala wa huwa fi lahdhatihi al-akhirah ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha yasta'dhinuha ayyana la syarfad dafni ila jiwari sahibaihi fi hujratiha. Jadi ketika Umar pada waktu itu sudah ditusuk, Umar kemudian meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meminta izin kepada Aisyah agar mendapatkan kemuliaan dimakamkan di sisi kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Baik, fa'adinat Aisyah tu bidzalika, dan Aisyah mengizinkannya. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengutus anaknya yaitu Abdullah bin Abbas untuk meminta izin kepada Aisyah dimakamkan di situ. Apakah Aisyah tidak ingin untuk kemudian dimakamkan di sisi Rasulullah dan di sisi sahabat? Aisyah menginginkan. Dalam riwayat disebutkan, kuntu uriduhu li nafsi wala u'athirannahu al-yawma ala nafsi. Katanya Aisyah, sebenarnya aku menginginkan. Wala u'athirunnahu al-yawma ala nafsi. Tetapi aku hari ini kemudian
akan mendahulukan yang lain daripada diriku. Jadi Aisyah kemudian mendahulukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu daripada Aisyah sendiri. Dan ini contoh dari ithar ya. Dan ini contoh dari ithar. Di mana ithar itu adalah memberikan mendahulukan yang lain dan kemudian mengakhirkan diri sendiri. Karena ithar itu kebalikannya adalah egois. Egois itu mendahulukan diri sendiri dan mengakhirkan yang lain. Sedangkan ithar itu adalah mendahulukan orang lain dan mengakhirkan diri sendiri ya. Atau mengalahkan diri sendiri ya, dan mendahulukan orang lain. Padahal Aisyah berhak karena tempat itu adalah kamarnya Aisyah. Kita tahu bahwa Rasulullah setiap nabi itu dimakamkan di mana dia wafat. Karena Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, maka kemudian dimakamkan di tempat di mana Rasulullah itu wafat. Rasulullah wafat di ranjang. Maka kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di bawah ranjang tersebut. Maksudnya ranjang tersebut dipinggirkan dulu, dikesampingkan dulu, lalu di bawahnya itu kemudian digali dan disitulah kemudian makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar kemudian nanti dimakamkan di situ. Sebelum Umar kita tahu Abu Bakar, dan kita tahu Abu Bakar adalah ayahandanya Aisyah. Jadi Aisyah jika menginginkan untuk dimakamkan di situ sangat wajar. Yang pertama, tempat itu adalah aslinya kamarnya Aisyah, satu. Yang kedua, yang dimakamkan di situ yang pertama adalah suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa yang dimakamkan juga di sampingnya itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardo. Tetapi Aisyah kemudian rela berkorban dan kemudian mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Sehingga yang dimakamkan justru adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardo. Dan ini menunjukkan kebesaran jiwa dari Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardo. Karena itu sungguh aneh ya ketika ada orang yang misalkan mencela Umar dan misalkan mencela Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Sangat aneh ya. Karena mereka yang mulia itu tahu keutamaan yang lain. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin Aisyah kemudian memberikan tempatnya kepada Umar ketika dia tidak tahu tentang keutamaannya Umar. Dan Aisyah jelas tahu keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardo. Dan Umar juga tahu bagaimana posisi Aisyah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sama-sama tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Aisyah. Karena itu orang yang membenci Aisyah, apalagi yang mengkafirkan Aisyah, begitu juga orang yang kemudian membenci Umar bin Khattab, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh orang yang sangat merugi. Sungguh mereka telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan sungguh mereka telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kafir. Dan mencela Aisyah kafir ya, karena Aisyah disebutkan dalam Al-Quran ya, sebagaimana pendapat para ulama. Begitu juga mencela Umar itu kafir karena keutamaannya bisa dikatakan mutawatir. Karena para ulama menyebutkan bahwa keutamaan sahabat yang mutawatir itu kalau dikafirkan maka pelakunya akan kafir. Dan Aisyah jelas mutawatir karena disebutkan dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa kana Umar qad arsala wa huwa fi lahdhatihi al-akhirah ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha yasta'dhinuha ayyana la syarfad dafni ila jiwari sahibihi fi hujratiha fa'adinat Aisyatu bidzalik. Sudah kita baca bahwa Umar minta izin dan kemudian Aisyah mengizinkannya. Wa kanat muddatu khilafatihi asrata a'wamin wa sittati asyhurin wa arba'ata ayyam. Maka lama kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah asratu a'wam, 10 tahun.
wa sittatu asyhur, dan juga 6 bulan. Wa arba'ata ayyamin, dan juga 4 hari. Jadi 4 hari, 6 bulan, dan 10 tahun. Masa kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Fahani'an li Umar li hadhihi al-khatimah. Karena itu sungguh sangat gembira bagi Umar dengan akhir hayat yang seperti ini. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mati syahid, dan kemudian matinya di Madinah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Allati tamanna, di mana kematian ini kemudian yang diidam-idamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Wa da'allaha ayyuhaqqiqaha lahu, dan dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan ini itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Falamma qila lahu, ketika ada yang mengatakan tatamanna syahadata wa fi madinati Rasulillah, ketika ada yang mengatakan kepada Umar, bagaimana mungkin engkau wahai Umar mengharapkan kematian di negeri Rasulullah, di Madinah An-Nabawiyah? Bagaimana mungkin ya Umar engkau mengharapkan mati syahid di Madinah? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Musannif menyebutkan istib'adan li khuduthi dzalika. Hal itu mustahil. Atau kita katakan bukan mustahil barangkali, kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinannya. Kenapa? Haitsu innal Madinata asbahat daro Islam wala jihada lil a'da'i fiha. Di mana Madinah itu telah menjadi negeri Islam. Di mana kemudian ketika sudah menjadi negeri Islam, tidak ada jihad di dalam negeri Islam. Karena jihad adalah melawan orang kafir, memerangi orang kafir. Datang ke negerinya orang kafir, bukan kemudian memerangi sesama kaum muslimin, tidak. Tetapi kemudian melawan orang kafir. Sehingga kecil sekali kemungkinannya Umar kemudian mengharapkan mati syahid dan mengharapkannya di Madinah pula. Maka hal tersebut kecil sekali kemungkinannya. Beda hal jika kemudian Umar misalkan berkenan untuk berjihad melawan orang kafir, misalkan berangkat ke wilayah Romawi, atau mungkin berangkat ke wilayahnya Persia, di mana pada waktu itu banyak wilayah Persia sudah dikuasai, tetapi masih belum selesai semuanya, dan masih membutuhkan upaya lanjutan untuk berjihad di wilayah Persia. Jika kemudian Umar mengharapkan kematian di medan perang melawan Persia atau melawan Romawi, maka hal itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin, besar sekali kemungkinannya. Adapun mati syahid di Madinah, maka kemungkinannya jauh lebih kecil. Qala Faruq mengatakan, na'am, betul. Memang kemudian mustahil, atau mungkin bukan mustahil ya, tetapi kecil sekali kemungkinannya. Wa yasuquha Allahu sauqan insya'a aw kama qala Umar. Jadi katanya Umar, kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikannya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikannya. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi mungkin saja kalau Allah menghendaki ya. Kalau Allah menghendaki memang mungkin saja ya. Fakana dzalika aidan misdaqan lamma akhbarahu bihi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Dan kematiannya Umar ini menjadi pembenaran atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Bukit Uhud. Lalu kemudian Bukit Uhud itu bergemuruh, bergetar. Ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uthbut Uhuda. Tenanglah wahai Bukit Uhud. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Tidak ada yang ada di atasmu wahai Bukit Uhud kecuali satu nabi. Yang kedua Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidani, yaitu Umar dan Utsman. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tenanglah wahai Bukit Uhud. Karena yang ada di atasmu adalah Abu Bakar, karena yang ada di atasmu adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kemudian As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian adalah syahidani, dua orang yang mati syahid. Baik. Musannif menyebutkan bahwa Fas-Siddiq Abu Bakar. Yang dimaksud dengan Siddiq Abu Bakar, jelas ya.
Wasyahidani Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Dan syahidani, dua orang yang mati syahid adalah Umar dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Musannif menyebutkan wa sadaqa Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar dan jujur dalam masalah ini. Dan ini merupakan salah satu bukti dari dalail nubuwahnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menjadi salah satu bukti kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian berbicara kepada makhluk yang lazimnya itu tidak berbicara. Yang secara kasat mata manusia itu tidak berbicara. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Uhud, dan memang ada hubungan baik antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Uhud. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Uhud jabal nuhibbuhu wa ahabbana. Jadi katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kurang lebih dawuhnya Rasulullah mengatakan bahwa Uhud itu adalah gunung yang kami cintai dan Uhud mencintai kami. Dan kemudian dalam hadis ini, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai bukit Uhud, uthbut Uhud. Wahai bukit Uhud, tenanglah. Sehingga ada hubungan baik. Antara di sini antara Rasulullah dengan bukit Uhud. Contoh yang lain, hubungan baik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan benda yang dianggap benda mati, misalkan kaitannya dengan tongkat yang dulu biasa dipegang sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pakai mimbar. Jadi tongkat tersebut ketika Rasulullah sudah pakai mimbar, jadi tongkat tersebut itu seperti rindu dengan Rasulullah. Karena lama tidak digunakan. Maka ketika tongkat itu kemudian dipegang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebutkan hanna biliqa'ir Rasul. Hanna itu hanin. Hanin itu seperti menangis karena rindu. Kurang lebih seperti itu maknanya. Menangis karena rindu. Dan hadis-hadis tentang seperti ini banyak ya. Hadis-hadis tentang seperti ini banyak. Di sisi lain kemudian bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibuktikan bahwa Rasulullah itu mengabarkan peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang akan terjadi. Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syahidani, dan dua orang yang nanti mati syahid. Karena Rasulullah mengatakan ketika keduanya masih hidup. Rasulullah wafat tahun 11. Dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat tahun 23. Dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wafat tahun 35. Rasulullah mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Qaddarallahu ma syaa fa'al, peristiwa itu bagi Umar terjadi tahun 23. Peristiwa itu bagi Utsman bin Affan terjadi tahun 35. Jadi Rasulullah sekali lagi, hadis ini menjadi bukti kenabiannya Rasulullah. Dari sisi salah satunya bahwa Rasulullah mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Misalkan akan ditaklukkannya Konstantinia, akan ditaklukkannya Persia, akan ditaklukkannya Syam misalkan. Rasulullah mengabarkan tentang hal-hal tersebut. Sebagaimana juga salah satu bukti kenabiannya Rasulullah mengabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kisah-kisah Nabi terdahulu, cerita-cerita kaum terdahulu misalkan. Ceritanya misalkan kisahnya Juraij misalkan. Kemudian kisahnya orang yang membunuh 100 orang misalkan, yang kemudian bertobat dan seterusnya. Maka itu juga salah satu bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain bahwa hal penting yang kita ambil faidah dari cerita ini bahwa dari hadis ini ya, bahwa tidak boleh mengatakan fulan syahid, menunjukkan dengan ta'yin ya, memastikan si fulan, si alan itu mati syahid, itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Tidak boleh. Di sini Rasulullah yang mengatakan ada dalilnya, maka boleh mengatakan Umar mati syahid. Dan Utsman mati syahid. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW yang mengatakan.
Adapun kemudian syahid secara syar'i, maka jika tidak ada dalil maka tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Walaupun kemudian bisa jadi kita mengetahui beberapa tandanya, tetapi kita tidak boleh memastikan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Secara syar'i seperti itu. Secara syar'i seperti itu. Jadi tidak boleh memastikan bahwa fulan dan alan itu mati syahid, itu tidak boleh. Secara syar'i ya. Secara syar'i tidak boleh. Secara syar'i sekali lagi tidak boleh. Kalau secara bahasa dalam bahasa Arab ya, ada istilah namanya syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemah bebasnya itu adalah orang yang gugur. Nah itu beda lagi. Ini makna secara bahasa. Pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu orang yang gugur di medan perang. Disebut dengan syahidul ma'rakah. Orang yang gugur di medan perang. Secara syar'i maka beda lagi. Karena itu tidak boleh menentukan fulan dan alan mati syahid kecuali dengan dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanda bisa jadi kita bisa mengetahui sebagiannya. Tetapi kepastian fulan itu mati syahid atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Dan ini kemudian membuktikan kekeliruan banyak orang pada masa kini yang mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Secara syar'i ya, itu keliru. Ada misalkan tokoh kelompok yang menyimpang disebutkan syahid fulan misalkan. Itu tidak benar, ini keliru. Secara syar'i ini keliru. Dan ini menunjukkan perlunya kita kemudian untuk mendakwahi mereka. Dan ini keliru, tidak boleh. Para ulama sudah menjelaskan dalam berbagai kitabnya. Kita lanjutkan. Wala syakka anna maqtala Umar kana natijah mu'amarah dani'ah. Dan tidak diragukan lagi bahwa kematiannya Umar adalah hasil dari persekongkolan yang rendah. Persekongkolan yang keji. Qoma bihal Furs, yang dilakukan oleh Furs al-Majus, dilakukan oleh Persia Majusi, sebagaimana dalam kasus ini. Di mana kemudian pelakunya adalah Abu Lulu'ah al-Majusi. Idza kanat qulubuhum tamtali'u bil khiqdi 'ala ar-rajuli alladhi fataha biladahum. Di mana kemudian hati orang Persia, orang Majusi itu penuh dengan kedengkian terhadap orang yang menghancurkan negara mereka. Karena di bawah Umar, kaum muslimin itu berhasil menghancurkan Persia. Apakah selesai benar? Apakah betul-betul selesai? Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memang belum tuntas. Tetapi misalkan penguasaan kaum muslimin atas ibu kota Persia itu terjadi pada masanya Umar. Dan sudah kita ceritakan tentang perang Nahawan yang merupakan perang paling penting yang terjadi antara Persia melawan umat Islam, itu juga terjadi pada masanya Umar. Dan yang memberikan instruksi kepada kaum muslimin untuk berangkat ke Persia adalah Umar. Walaupun memang nanti akhir hayat dari raja terakhir Persia itu nanti baru pada masanya Utsman. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa kondisi Persia sudah sangat merosot sekali. Jadi sudah tinggal nunggu kematiannya saja, bahasa kasarnya seperti itu ya. Karena itu wajar jika orang Persia kemudian membenci Umar. Karena Umar dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran negara tersebut. Karena Umar yang kemudian membuka negeri mereka dan yang juga Umar yang kemudian menyingkirkan, menghancurkan kekuasaan mereka. Kama ishtaraka fihan Nasara wal Yahud, sebagaimana ikut serta di dalam persekongkolan tersebut adalah Nasara dan Yahudi. Barangkali kami perlu data tambahan ya untuk kemudian memahami perkataannya musannif ini. Wallahu a'lam. Wa hakadza aradallah, dan demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walikulli ajalin kitab, dan setiap ajal itu memiliki waktu yang telah ditentukan. Wa kana tilkal haditsah bidayatu silsilatin min mu'amaratihimul khabithah. Dan peristiwa tersebut menjadi awal mula dari rangkaian konspirasi mereka yang busuk. Rangkaian dari persekongkolan mereka yang jahat.
allati aradu biha hazimatal Islam. Di mana yang mereka inginkan adalah kekalahan Islam. Bil ghadri wal haylah, dengan pengkhianatan dan dengan tipu daya. Yang bisa mereka lakukan adalah dengan pengkhianatan dan dengan tipu daya licik. Ba'da an hazimu syarra hazimatin fi mayadinil harbi wan nizal. Kenapa mereka tidak berani melawan kaum muslimin secara langsung? Karena jika berperang secara langsung, maka sejarah membuktikan bahwa kaum muslimin akan senantiasa menang melawan mereka. Karena itu, karena mereka kalah, mereka tahu mereka akan kalah, mereka menggunakan cara yang licik. Caranya adalah dengan pengkhianatan, caranya dengan tipu daya, caranya dengan cara-cara yang licik seperti itu. Walakinnallaha hafidha dinahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Wa a'la kalimata, dan meninggikan kalimatnya. Raghma kullama marrat bihil umma min masaib wa nukbat walillahil hamdu wal minnah. Dan Allah lah yang menjaga agamanya, dan Allah lah yang meninggikan kalimat Allah sendiri. Meskipun apa yang menimpa umat, meskipun apa yang melewati umat dari musibah dan dari cobaan. Dari musibah dan juga dari cobaan. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meneladani para sahabat. Karena kita membutuhkan contoh. Karena kita membutuhkan teladan. Dengan mencontoh mereka, maka hal tersebut menjadi pelita bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.